Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kajian UHS. Sahabat UHS, saya Maimunah Herawati dari Vkom UHS. Bertemu dengan teman-teman kembali di Ramadan kali ini. Ada sedikit titipan, tolong dong dibahas tentang jajan di masa Ramadan. Nah, ayo siapa yang baru pesen makanan nih dengan aplikasi? Ngaku ya, ada nggak sih? Ada pastinya. Teman-teman sahabat UHS, betul, Ramadan itu kita akan menahan lapar dari pagi sampai maghrib. Dan perasaan lapar itu, haus, lapar, itu cenderung akan menghasilkan keinginan untuk berbelanja itu jauh lebih besar. Kita udah membayang-bayangkan, saya nanti buka puasa sama apa ya, saya pengen ini, beli aja banyak-banyak. Tapi ternyata kemudian yang kemakan hanya dikit kan? Iya, nah ini karena memang godaan dari kondisi lapar dan kondisi haus yang kemudian membuat kita ingin belanja melebihi kebutuhan. Nah ini yang harus kita tahan. Sahabat UHS, paling yang akan perlu kita minum berapa sih? Berapa gelas sih? Gitu ya? Berapa banyak sih? Berapa piring yang akan habis? Maka kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan beli melebihi kebutuhan. Dan sesungguhnya nih kalau anak-anak perempuan nih, ini saya ngomong ke begini sebenarnya kaburomaktan. Coba lihat ukuran kayak gimana, gitu ya. Emang masa Ramadan kadang-kala membuat kita mengkonsumsi makanan jauh melebihi kebutuhan dan pada akhirnya apa? Yang tadinya kita kira kita akan bisa nih turun berat badan dikit, ternyata pas setelah Idul Fitri malah ukuran bajunya jadi kesempitan ya. Bukan salah beli, cuman kita yang kemudian makan melebihi kebutuhan. Sahabat UHS, ada masalah yang lumayan mengkhawatirkan akhir-akhir ini, dan ini sudah beberapa kali menjadi hal yang harus dicari solusi. Saya bicara untuk wilayah yang tidak terlalu jauh dari saya ya. Contoh, kebutuhannya hanya 2 juta, oke? Minjem kepada orang yang tidak boleh disebut namanya dan kemudian wajahnya juga nggak boleh diperlihatkan, HP-nya juga disimpan. Minjem 2 juta artinya 1 minggu dia harus membayar bunga 200.000. Oke? Sanggupnya dia membayar berapa? Kalau tidak terbayar 4 bulan, berarti ada bunga sebanyak 800.000. Nah nanti ditawarkan, kamu mau dibayarkan bunga dengan pinjaman baru. Ini kejadian yang baru saja saya selesaikan. Berarti kemudian dia akan nambah pinjaman 800.000, 2.800.000. Berarti seminggunya dia harus membayar 280.000. Hanya bunga saja, belum yang intinya. Nah apa yang terjadi? Dia akan membengkak dan pada akhirnya menjerat. Wajarlah ya Rasulullah, Allah menjadi musuh orang-orang yang menggunakan riba atau yang meminjamkan dengan riba karena hal yang seperti ini. Nah sahabat UHS, ini semua biasanya dimulai dari kondisi kita menginginkan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Menginginkan sesuatu di luar batas kemampuan ekonomi kita. Sehingga kita meminjam. Ada yang pinjol, ada yang minjam ke bank rentenir seperti tadi. Ada yang minjam ke bank yang namanya bank yang lumayan terkenal tapi tetap menggunakan riba. Nah ini yang mari kita cek dan recheck. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulullah akan menjadi musuh, akan memerangi orang-orang yang menggunakan riba. Mari kita pegang itu banget dan kita akan mencoba melihat sesungguhnya kebutuhan kita itu bisa kita atasi dengan uang yang ada, tapi seringkali rasa lapar, rasa haus, ingin tampil dengan kondisi yang sesuai dengan yang lagi in saat ini, membuat kita kemudian mencari tambahan uang dengan cara yang sebenarnya kurang bijak, meminjam. Padahal kita bisa kok hidup dengan yang ada. Misal ada yang bilang, ya sih Bu Imun mah anaknya bisa dikasih ASI. Kalau anak saya kan nggak bisa, harus minum susu formula dan seterusnya. Ternyata setelah usia anak 1 tahun, sebenarnya dia bisa kemudian dikasih minum susu segar, susu murni yang murah. Tinggal kita kemudian pastikan dia dipasteurisasi. Murah kan?
murah dibandingkan dengan susu formula. Apalagi, nah seringkali kita berpikir saya udah agak tua, saya perlu minum susu kalsium yang mahalnya minta ampun tuh. Ada yang tahu nggak mereknya? Nggak usah kita sebut. Padahal ternyata di daerah Sumedang itu ada sumber kalsium yang sangat murah, yaitu tahu. Yes, tahu itu sumber kalsium yang sangat murah. Apalagi sumber kalsium yang murah? Teri. Murah kan? Murah, nggak perlu yang mahal-mahal. Sehingga sebenarnya jika kita cerdas dalam mengelola, dana yang kita miliki sangat mungkin untuk mencukupi kebutuhan kita. Yang bikin nggak cukup itu adalah want, keinginan, nafsu, FOMO, fear of missing out. Nah ini yang harus kita kelola. Dan Ramadan adalah masa controlling ourselves, masa untuk belajar mengendalikan diri. Mari kita pastikan kita menggunakan Ramadan ini, sahabat UHS, menjadi masa-masa untuk belajar mengontrol keinginan-keinginan ekstra tadi, instead of like buying things because of you are really hungry. Coba perhatikan, enggak kok aku cuman butuh nasi padang sebungkus berdua misalnya ya. Nah ini yang yang akan membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik. Mahasiswa UAS pun akan panjang manfaatnya. Nanti nih saya tantang mahasiswa UAS nanti habis dapat beasiswa itu bisa beli logam mulia yang akan menjadi tabungan bagus. Karena nanti selesai lulus kuliah di UAS juga punya modal yang bagus untuk wirausaha. Begitu kira-kira teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga Allah mencintai kita semuanya. Salam penuh cinta dari kami, tim UHS TV. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.